Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil alam wa sahil akhlaqana bil hilam waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Nahnu ma zilna fi qira'at wa syarah kitab Ummul Barahin lil Imam Abi Abdullah As-Sanusi rahimahullah. Wa wasalna fil liqa' as-sabiq ila akhir mabhas al-ilahiyat. Wasalna fil liqa' as-sabiq. Ma mana hadzal kalam bil Indonesia? Kita sudah sampai di pertemuan yang lalu. Ila akhir mabhasil ilahiyat. Saya terakhir pembahasan ilahiyat atau ketuhanan. Wa qad athbatna as-sifat al-wajibah fi haqqil Maula subhanahu wa ta'ala. Wa barhanna ini qumna bi sardil barahin ala thubut hadhihi sifat. Kita sudah menyertakan dalil-dalil atau bukti-bukti atas wajibnya sifat-sifat yang sudah kita bahas itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa pembahasan ilmu akidah setelah ketuhanan ada pembahasan kedua yang dikenal dengan istilah an-nubuwat. Jadi al-aqidah, mabahis al-aqidah tanqasim ila thalathati aqsam, al-ilahiyat, an-nubuwat, asam ayat. Ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib yang disampaikan oleh Nabi seperti surga, neraka, malaikat, dan lain-lain. Pertanyaan yang akan kita jawab sekarang, setelah kita buktikan Allah itu ada, dia punya sifat kesempurnaan, keindahan, keagungan, diantaranya sifat 20, mustahil baginya 20, yang jaiz bagi Allah itu berapa? 1. Sifat jaiz bagi Allah itu berapa? 1, yaitu apa? Mengadakan atau meninggalkan sesuatu yang mungkin. Saya perlu perjelas lagi ya sebelumnya. Itu yang belum sempat diuraikan lebih detail. Jadi Allah itu mungkin baginya mengadakan atau meniadakan makhluk. Jadi nggak wajib. Allah wajib nggak bikin surga? Wajib nggak? Nggak wajib. Tapi kan dia bikin surga. Iya, bikin surga karena rahmatnya kepada manusia. Allah wajib nggak mengutus Rasul? Tidak wajib. Tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada perbuatan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Halaman 122. Sebelum kita bahas kenapa kita perlu kepada kehadiran Nabi. Halaman 122. Karena kalau Allah, lihat itu. Kutipan yang saya kutip, yang saya sertakan. Fal ijad wa tark jaizani alaihi ta'ala la wajiban. Jadi mengadakan atau meninggalkan itu bagi Allah sama-sama boleh, bukan yang wajib. Kayak gini nih misalnya. Okta, Allah wajib menciptakan kamu nggak? Nggak wajib. Terus meninggalkan kamu wajib nggak? Ya nggak wajib juga. Mungkin aja bagi Allah mengadakan dia atau tidak. Terserah Allah gitu kan. Mau dia ada, Allah yang mau. Kalaupun dia nggak ada juga nggak jadi masalah bagi dunia ini ya kan. Li'annahu la wajaba li ta'ala syai'. Kalau seandainya ada yang wajib bagi Allah, lakana muftaqiran ila dzalika syai' liyatakammal bihi. Maka niscaya Allah itu akan butuh kepada sesuatu itu agar dia menyempurnakan dirinya. Jadi begini nih. Seandainya gini nih, seandainya Allah itu wajib memberikan pahala misalnya. Berarti kalau begitu Allah butuh dong dengan pemberian pahala itu supaya dia sempurna ya kan? Sementara kesempurnaan Allah itu disempurnakan oleh makhluk atau sempurna karena dirinya sendiri? Sempurna karena dirinya Kalau ada sesuatu yang wajib bagi Allah, maka Allah akan butuh kepada sesuatu itu untuk menyempurnakan dirinya.
Waftiqaruhu ta'ala ila syai'in naqsun. Sementara kebutuhan Allah kepada sesuatu itu merupakan kekurangan. Iya kan? Namanya orang butuh tuh kekurangan, ya enggak? Wa naqsu alaihi muhal, dan kekurangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Perbuatan Allah itu sifatnya mungkin. Allah boleh mengadakan alam, boleh tidak mengadakan alam, boleh tidak menciptakan alam. Wajib bagi Allah menciptakan Indonesia? Enggak wajib. Dia pengen cipta Indonesia, ya dia ciptakan. Kalau saat Indonesia enggak ada, itu tidak mengurangi maupun tidak menambah keagungannya. Dia agung dan sempurna karena dirinya sendiri. Udah selesai ya. Jadi berapa tuh? 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz atau mungkin. Sifat mungkin. Total berapa itu? 41. Sekarang kita akan lengkapi dengan pembahasan kenabian. Pertanyaannya, kenapa kita butuh kepada kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa jawaban saya udah sertakan di sana. Sekarang ini sebagai penguat aja ya. Lihat sini, tong. Akal kita itu bisa sampai pada kesimpulan Tuhan itu ada. Nih. Sekalipun kita tidak menengok agama, tapi akal kita dengan mengamati alam semesta ini, gak mungkin lah alam ini ada dengan dirinya sendiri. Pasti ada yang buat, ya enggak? Akal kita bisa sampai pada kesimpulan Tuhan itu ada. Tapi masalahnya begini. Tuhan yang dibilang ada sama akal kita itu, sifatnya apa aja? Sifat Allah. Akal kita bisa menjawab nggak ini? Bisa menjawab sebagian, tapi nggak bisa menjawab sebagian yang lain. Kamu akan hanya bisa berspekulasi. Berspekulasi itu yang mengira-ngira. Oh mungkin Tuhan tuh begini, mungkin Tuhan tuh begini, mungkin Tuhan tuh begitu. Tapi kita butuh nggak dengan penjelasan siapa itu Tuhan? Butuh atau tidak? Butuh. Dan penjelasan yang sahih tentang siapa itu Tuhan harus berasal dari Tuhan itu sendiri, ya kan? Nah, pengetahuan yang berasal dari Tuhan itu namanya dalam bahasa agama adalah Jadi kalau ada pengetahuan dari Allah langsung diterima seorang nabi. Seorang nabi itu namanya wahyu. Itu jadi pengetahuan yang berasal dari Allah yang diturunkan kepada nabi. Kita butuh dengan kehadiran nabi supaya menjelaskan Tuhan ini siapa? Ini perbuatan ini kira-kira membuat dia rela atau membuat dia murka? Kita kan nggak tahu. Akal kita bisa berspekulasi. Nabi datang. Oh, kalau yang pengen mendapatkan keridhaan Tuhan ini, caranya begini. Yang pengen mendapatkan murkanya, caranya begini. Terus sifat-sifat Allah itu seperti apa? Dijelaskan oleh Nabi dalam Al-Quran, dalam sabda Nabi, dalam hadis-hadis yang sahih dan seterusnya. Jadi kita butuh dengan kehadiran Nabi untuk menjelaskan dan memperkenalkan Allah kepada kita. Karena akal kita nggak bisa berdiri sendiri. Setelah Allah dijelaskan, nanti kita itu biasanya bertanya, habis selesai kita hidup di dunia ini, kita kemana nih? Akal kita mungkin membayangkan, ada yang membayangkan, oh kita udah mati aja kayak tumbuhan, kayak binatang yang lain, udah selesai lapuk sama tanah. Yang lain mungkin berharap, nggak bisa begitulah. Ada koruptor-koruptor yang berbuat jahat, tapi nggak pernah dibalas. Ada orang-orang miskin, taat beribadah, tapi hidupnya terbatas. Kayaknya harus ada hari kebangkitan, hari keadilan itu. Di mana semua manusia diadili seadil-adilnya. Ada yang namanya alam tapi akal kita nggak bisa memerinci alam akhirat itu seperti apa. Sorga itu rinciannya seperti apa. Di dalamnya ada apa. Karena itu menyangkut hal gaib. Satu-satunya jalan supaya kita tahu hal gaib itu harus melalui nabi yang mendapatkan wahyu. Itulah Al-Quran yang kita baca menjelaskan sorga itu rinciannya seperti ini, neraka seperti ini, ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk gaib lain namanya jin, namanya setan. Akal kita nggak bisa menjelaskan semua itu. Nabi datang untuk menjelaskan. Jadi kita butuh kehadiran Nabi untuk menjelaskan hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pentingnya Nabi itu? Nih lihat, dong, dengerin. Menurut kamu di Indonesia itu kekurangan orang pintar apa kekurangan orang baik? Orang pintar banyak kan? Kamu cek deh di kampus-kampus itu. Sarjana itu ada berapa orang? Ribuan. Jutaan orang di Indonesia ini jadi sarjana. Macam-macam lagi bidangnya itu. Tapi kamu sepakat nggak sama saya? Bahwa tidak selamanya orang pintar itu baik. Sepakat nggak? Kenapa itu bisa begitu?
Kenapa ada orang pintar, ahli agama bahkan, ustadz lagi, pimpinan pondok pesantren lagi, ya kan? Kadang-kadang kan muncul di berita, oh melakukan tindakan A, B, C, D. Kenapa bisa begitu? Siapa yang bisa? Apa? Karena dia punya hawa nafsu yang tidak terkendali. Nabi itu datang dengan ajaran yang bisa mendidik hawa nafsu manusia. Jadi sekalipun otak manusia itu cerdas, sekalipun peradaban manusia itu bisa dibangun dengan akal, pada akhirnya kita itu butuh dengan panduan yang bisa mendidik diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Tapi kan ada orang beragama, dia katanya percaya sama Nabi, tapi nafsunya sama aja bejat-bejat juga. Ya iya, itu gara-gara orang yang gak taat sama agama, paham gak? Tapi faktanya ada orang-orang yang taat sama agama, bisa mengendalikan nafsunya, hidupnya lebih benar, ya nggak? Kamu jangan melihat orang-orang beragama yang nggak benar. Mereka-mereka yang tidak berlaku benar itu gara-gara apa? Tidak taat kepada agama. Nabi datang untuk mengatur hawa nafsu manusia. Kemudian, Nabi juga datang untuk menjelaskan hal-hal yang nggak bisa dijelaskan oleh gini. Kadang-kadang ada hal yang sudah ditetapkan oleh akal kayak begini nih. Tuhan itu ada, akal kita sudah menetapkan. Lalu Nabi datang untuk menguatkan kesimpulan ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak Tuhan selain Allah. Akal kita mengatakan Tuhan ada, wahyu datang mengatakan Tuhan juga ada. Gunanya buat apa? Menguatkan. Menguatkan apa yang sudah ditetapkan oleh akal. Atau ada hal-hal yang menurut akal itu mungkin. Sorga misalnya. Ayo, akal kamu bisa nggak sekarang menjelaskan ke saya sorga itu kayak gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi menurut akal mungkin nggak ada yang sorga itu? Mungkin aja. Akal memungkinkan, tapi nggak bisa menjelaskan. Agama atau Nabi datang menjelaskan. Sorga itu penjelasannya begini, 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 begini. Jadi kehadiran Nabi menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Di samping dia juga datang untuk mengatur kehidupan manusia pertama-tama dengan mendidik hawa nafsunya. Kalau seandainya, kamu bisa bayangkan sekarang, Nok. Kalau seandainya setiap orang memutuskan perkara sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pencurian, perzinahan, minuman keras, narkoba, apalagi korupsi, apalagi penjajahan, dan lain-lain. Itu nggak bisa kita hindari. Sekarang aja dengan adanya agama aja, orang masih bisa mabuk, masih bisa berbuat jahat, menzolimi orang lain. Itu dengan adanya agama. Apalagi kalau agama nggak ada sama sekali. Jadi kita butuh dengan kehadiran Nabi untuk menjelaskan hal-hal yang tidak kita pahami, untuk membimbing kehidupan kita supaya lebih baik, mendidik hawa nafsu kita, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang ciptaan kecuali Sang Maha Pencipta. Jadi kamu kalau pengen tahu gimana cara yang mendidik hawa nafsu saya, kamu gak bisa menyerahkan sama diri kamu. Yang lebih tahu diri kamu itu siapa? Allah yang menciptakan. Kayak gini, Nok. Logika sederhana kayak gini nih. Naon dia? Remote AC. Diapain itu? Dalamannya apa? Dalaman ini. Saya pengguna remote AC. Saya bongkar ini. Satu lagi yang buat remote AC. Satu lagi tukang bengkel AC. 3 orang. Yang satu buat AC, remote-nya dan segalanya. Yang satu lagi pengguna AC, kayak saya. Yang satu lagi tukang bengkel AC. Saya mau nanya sama kamu, yang paling tahu tentang AC siapa?
Ih, jawabannya aneh. Hah, siapa? Yang buat lah. Dia yang lebih tahu komponennya, ya kan? Nih di sini ini Pak, namanya. Saya kalau datang ke yang buat AC sekarang, dia akan menjelaskan dari ujung sampai ujung AC-nya tuh semuanya bisa dijelaskan nama-namanya, ya kan? Jadi yang menciptakan sesuatu pasti lebih tahu. Jadi supaya kita tahu, ini penjelasan Allah yang benar itu yang mana? Ya mau nggak mau, harus merujuk pada penjelasan yang berasal dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperoleh melalui Nabi. Saya mau tahu bagaimana hakikat saya yang sesungguhnya ini. Bagaimana caranya saya hidup, kemana saya akan kembali, bagaimana cara mengendalikan diri, hawa nafsu, harus merujuk kepada mana? Kepada rujukan yang mana? Harus merujuk pada penjelasan yang berasal dari pencipta manusia. Karena yang lebih tahu tentang manusia adalah pencipta manusia. Yang lebih tahu tentang AC, yang bikin AC lah. Yang lebih tahu tentang diri kita adalah Allah. Allah datang memberikan aturan. Aturan itu disampaikan kepada makhluk khusus, manusia-manusia pilihan namanya Nabi atau Rasul. Rasul itu kemudian menyampaikan kepada umatnya. Umatnya menyampaikan ke generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya menyampaikan ke selanjutnya sampai kepada kita sekarang. Agama yang kita peluk sekarang itu diwariskan dari generasi ke generasi. Asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kalau suatu saat nanti ada yang nanya sama kamu, ngapain kita percaya Nabi? Jawabannya begitu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.